Istrinya cerita, "Bang, cewek-cewek pakai cadar itu ajak saya ikut pengajian. Tapi karena saya tahu aliran mereka, maka saya tunjuk, saya ikut suami saya. Yang mana suami ibu? Itu yang di depan." Begitu ditunjuk suaminya seorang ustadz, maka langsung akhwat-akhwat ini mundur teratur. Jadi ada pengajian-pengajian yang berbaiat, bukan hanya berbayar ya. Dan yang paling penting, sahabat Perkusi Aceh, 10% dari hasil penjualan kaos dakwah ini akan kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang kurang mampu di luar sana. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul kirim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib, salat isya dan pengajian yang dirahmati Allah. Pada pertemuan yang lalu, pembahasan kita tentang hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai pada Bai'atul Aqabah. Bai'at, kita sudah familiar dengan kata-kata bai'at sejak dari masa konflik dulu. Jadi setiap orang yang mendukung dan berpartisipasi untuk gerakan Aceh Merdeka di bai'at katanya. Sekarang masa tersebut sudah berlalu, kita hidup di dalam masa damai. Tinggal yang kita dengar bai'at sekarang ini dari kelompok sebelah. Jadi untuk ikut kajian mereka mesti berbai'at. Jadi saya dapat informasi dari salah seorang jemaah sudah lama, sekitar 7-8 tahun yang lalu. Jadi beliau datang ke pengajian, begitu keluar selesai beliau bertanya, "Ustaz, saya pernah mendatangi sebuah masjid untuk sholat. Ketika selesai karena memang tidak terburu-buru, ada pengajian, saya ikut tahsinul qiraah. Sekali karena memang asyik, ikut kedua kali, lanjut. Begitu sampai pada pertemuan yang ketiga, tiba-tiba datang akhwat bertanya, 'Adik mau lanjut lagi?' 'Mau. Kalau mau lanjut kita harus bai'at dulu,' katanya. Maka Ustaz, saya mau tanya, bai'at itu apa?" Baru saya terungkap ada bentuk-bentuk pengajian yang pesertanya dibai'at. Lalu saya dapat lagi cerita bai'at ini dari seorang kawan juga Ustadz, doktor dan ahli di bidangnya. Beliau juga bercerita singgah di masjid tersebut dengan istri untuk sholat, dan tentu tempatnya terpisah, yang suaminya di depan, istrinya di belakang tirai. Begitu selesai cerita beliau, istrinya sama-sama ke mobil. Istrinya cerita, "Bang, tadi ada yang cewek-cewek pakai cadar itu ajak saya ikut pengajian. Tapi karena saya tahu aliran mereka, maka saya tunjuk, saya ikut suami saya. Yang mana suami ibu? Itu yang di depan." Begitu ditunjuk suaminya seorang ustadz, maka langsung akhwat-akhwat ini mundur teratur. Jadi ada pengajian-pengajian yang berbaiat, bukan hanya berbayar ya, berbaiat juga. Mungkin salah satu bentuk baiatnya, kalau sudah ikut kajian ke saya, nggak boleh ikut pengajian ke orang lain. Atau kalau sudah ikut pengajian ke kelompok saya, Aswabi, nggak boleh ikut ke kajian kelompok lain. Harus yang semanhaj. Jadi mulai dari hidup semanhaj, kawin semanhaj, mati pun semanhaj. Ini bid'ah terbesar abad 21. Padahal di dalam agama tidak ada peraturan hidup semanhaj dan nikah semanhaj.
Ini contoh. Maka ada bai'ah dulu. Kita sudah familiar dengan kata bai'ah. Janji setia untuk seseorang atau satu kelompok atau satu golongan. Lalu apa itu al-aqabah? Sekarang mungkin Aqabah lebih terkenal sebagai sebuah kota tepi laut di daerah Jordania. Itu ada Teluk Aqabah. Sedangkan Aqabah yang dimaksudkan di dalam baiat ini adalah sebuah tempat di kawasan Mina. Jadi Mina itu sangat luas, bukan sebuah perkampungan, dihuni oleh beberapa suku dan kabilah, tetapi sedikit jumlahnya. Ada sebuah tempat namanya Aqabah. Kalau sekarang jemaah yang dari tempat mabitnya mau melontar jamarah, itu di arah tanjakan naik jembatan Jamarat itu di sebelah kirinya itu kawasan Aqabah. Dan oleh pemerintahan sebelumnya sejak dari masa Bani Umayyah, untuk mengenang tempat tersebut didirikan sebuah bangunan sederhana untuk mengenang tempat di mana Nabi mengambil janji setia dari orang-orang Khazraj, dari orang-orang Madinah. Mulai dari Bai'atul Aqabah yang pertama, hanya janji setia untuk memeluk agama Islam dan berakhlakul karimah. Lalu terjadi Bai'atul Aqabah yang kedua. Kalau Bai'atul Aqabah yang pertama dihadiri oleh 12 orang. Sebelumnya kita cerita pada pertemuan yang lalu, Nabi bertemu dengan delegasi Khazraj ini yang jumlahnya sekitar 6 orang, termasuk As'ad bin Zararah yang paling muda di antara para sahabat yang hadir. Ketika haji berikutnya mereka mengajak sahabat-sahabat yang ada, kawan-kawan yang lain, ada 12 orang. Dibuatlah Bai'atul Aqabah yang pertama untuk beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, mempraktekkan akhlakul karimah, karena belum ada kewajiban-kewajiban yang lain selain daripada perintah salat. Tetapi orang-orang Madinah ini belum paham salat sampai dikirim oleh Nabi seorang guru yang bernama Mus'ab bin Umair. Pada tahun berikutnya semakin ramai orang Madinah yang datang menunaikan haji, bukan karena hajinya, karena tahun-tahun sebelumnya juga ada haji, tapi ini karena ada fenomena Muhammad, fenomena dari seorang yang mendakwahkan agama yang sebelumnya didengung-dengungkan oleh orang Yahudi. Jadi kelompok yang kedua, Bai'atul Aqabah yang kedua, itu dihadiri oleh 75 orang peserta, 73 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Ini Bai'atul Aqabah yang kedua. Pada Bai'atul Aqabah yang kedua, komitmennya itu ditambah. Salah satunya, bila nanti kondisi di Mekah sudah tidak lagi kondusif untuk berdakwah, memang sudah tidak kondusif, tetapi ketika tekanannya sudah tidak tertahankan, maka orang-orang Madinah ini akan menerima Nabi, dan orang-orang Mekah yang hijrah akan melindungi Nabi dengan harta, dengan darah, dan dengan nyawanya. Itu pada Bai'atul Aqabah yang kedua. Juga di lokasi yang sama. 2 kali terjadi Bai'atul Aqabah ula dengan Bai'atul Aqabah yang As-Sani yang kedua. Itu proses sebelum Nabi berangkat hijrah. Maka mulailah orang-orang Ansar mengenal Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'atsan nabiyyu Mus'ab bin Umair ma'aman baya'uhu min Yathrib yuqri'uhumul Qur'ana wa yu'allihumul Islamah. Nabi mengutus Mus'ab bin Umair bersama rombongan orang yang membaiat beliau yang berasal dari Yathrib, yang berjumlah 75 orang tadi. Mereka datang berhaji, lalu bertemu dengan Nabi, menyatakan baiat. Di dalam pertemuan itu mereka menyatakan,
orang-orang di Madinah sudah banyak yang memeluk Islam, tetapi tidak ada yang mengajarkan Islam dan Al-Quran. Saat itu Nabi utus salah seorang sahabat beliau yang bernama Mus'ab bin Umair untuk ke Madinah, berangkat ke Yathrib bersama dengan rombongan yang 75 orang ini. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Fa'aqama fi baiti As'ad bin Zararah yad'un nasa ilal Islam wa yusalli bihim. Maka beliau tinggal di rumah As'ad bin Zararah. Ini peserta Bai'atul Aqabah Ula dan yang kedua, As'ad bin Zararah. Mengajak orang-orang kepada agama Islam dan memimpin salat berjamaah dengan mereka. Wa yusalli bihim, dan salat dengan mereka. Di Madinah aman, bebas mengerjakan salat berjamaah, beda dengan di Mekah. Fa aslama ala yadayhi Sa'ad bin Ubadah wa Usaid bin Khudair. Masuk Islamlah di bawah bimbingan Mus'ab bin Umair dua orang yang utama, yaitu Sa'ad bin Ubadah dengan Usaid bin Khudair. Kedua-duanya itu pada saat itu adalah pemimpin kaumnya, kecil kampungnya. Kalau kecil sekarang berdasarkan pemilihan, sedangkan kecil di masa lalu itu berdasarkan garis keturunan. Kita sudah ceritakan sedikit bagaimana ketika Abdul Muttalib menjadi pemimpin Quraisy, beliau persiapkan pemimpin berikut dari keturunan beliau. Yang paling diprioritaskan itu adalah Abdullah bin Abdul Muttalib. Tetapi Abdullah meninggal dunia di usia yang sangat muda, akhirnya berpindah kepada Abu Talib. Abu Talib menjadi pemimpin Quraisy dan pemimpin Mekah di kala itu. Demikian pula yang terjadi pada Sa'ad bin Ubadah dan Usaid bin Khudair. Dari Bani Abdul Ashhal. Fa aslama jami'u qaumiha bi islamihima. Maka dengan sebab masuk Islam dua orang kepala suku ini, maka kedua-dua penduduk suku tersebut, warga suku tersebut ikut memeluk Islam. Maka Islamlah mereka. Ini yang dimaksudkan dengan ar-ra'iyatu ala dini malikihim. Rakyat itu sesuai dengan keyakinan pemimpinnya. Ketika pemimpinnya masuk Islam, maka rakyatnya masuk Islam. Kekhawatiran tersebut terlalu berlebih-lebihan pada Kaisar Heraklius. Beliau tidak mau menyatakan keislaman karena takut dijatuhkan, digulingkan dari kekuasaannya oleh orang-orang Romawi yang Nasrani. Padahal andai kata beliau masuk Islam, belum tentu perkara itu terjadi. Boleh jadi justru orang-orang Romawi akan masuk Islam seluruhnya. Maka ketika Nabi menerima balasan surat dari Kaisar Heraklius, melihat bahwa Kaisar Heraklius lebih memilih menjadi raja tanpa menyatakan keislaman, beliau katakan, karena dia lebih memilih dunia, dia tanggung dosanya dan dosa orang Rum semuanya. Itu resiko jadi pemimpin, yaitu menanggung dosa sendiri dan dosa pengikut-pengikutnya. Makanya yang berkuasa sekarang, mulai dari kecil sampai presiden, itu bayangkan dosanya. Bayangkan, makin tinggi jabatan, makin banyak jumlah warga yang menjadi tanggung jawab, makin besar yang kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kecil, camat selamat alhamdulillah, karena camat bukan pemimpin. Camat itu hanya petugas administrasi. Mohon maaf kalau ada camat di sini. Karena camat boleh dilantik oleh wali kota dan bupati kapan saja dan boleh dipecat kapan saja. Sedangkan kecil dan wali kota, bupati itu sama-sama dipilih oleh warga. Sebenarnya secara hukum kedudukan kecil lebih kuat daripada camat. Dari sisi administratif, kecil harus melapor kepada camat. Jadi kalau camat macam-macam dengan kecil, itu harusnya bupati harus copot camatnya, bukan kecilnya. Karena kecil tidak bisa dipecat oleh bupati, sama-sama dipilih oleh rakyat. Di Aceh Besar sudah pernah dicoba untuk memecat kecil, harus dilantik lagi. Itu dari Kecamatan Darul Imarah dulu ya. Kenapa? Karena kekuatannya sama dalam mata hukum. Sebagaimana presiden tidak boleh pecat gubernur,
Sebagaimana gubernur tidak boleh pecat bupati wali kota, kecuali gubernur DKI yang boleh pecat bupati wali kotanya. Karena DKI daerah khusus, wali kota tersebut tidak dipilih oleh rakyat, tetapi ditunjuk oleh gubernur, sebagaimana camat ditunjuk oleh bupati. Bukan ditunjuk, dilantik. Karena kalau main tunjuk langsung jadi, kita minta ditunjuk besok. Kamu langsung jadi camat, karena ditunjuk. Yang secara harfiah, karena orang lewatnya pegah apa harfiah lah. Ini Bruno Balaghah terus ulangi. Ini dua orang kepala suku, Sa'ad bin Ubadah, dengan Usaid bin Hudhair. Summa aslama Sa'ad bin Mu'az. Kemudian masuk Islamlah Sa'ad bin Mu'az. Wantasharal Islamu fi Yasrib. Sa'ad bin Mu'az ini adalah Sayyidul Ansar. Itu semacam gubernurnya orang Ansar, Sa'ad bin Mu'az. Dan beliau ini diapresiasi luar biasa oleh Rasulullah, sehingga ketika beliau wafat, di fardu kifayahkan sampai dikuburkan, Nabi berdiri di atas kuburan beliau. Beliau katakan, kalaulah ada seorang manusia meninggal dunia, masuk ke dalam kubur dan selamat dari himpitan kubur yang menyebabkan tulang rusuk itu terpanco berselang-seling, la naja Sa'ad bin Mu'az. Sungguh yang paling berhak untuk selamat adalah seorang yang bernama Sa'ad bin Mu'az. Tapi bahkan Sa'ad bin Mu'az pun Sayyidul Ansar itu akan mengalami proses himpitan kubur. Cuma masalah sakit tidak sakit itu kembali kepada bagaimana suasana batinnya. Karena anak yang sudah lama merantau, ketika pulang kampung bertemu dengan ayahnya yang sudah sangat rindu, dipeluk sekencang-kencangnya, rusuk yang terhimpit tersebut terasa nikmat. Kenapa? Ada pelukan hangat, dipeluk oleh ibunya habis-habisan. Maka kata para ulama, himpitan kubur itu analoginya seperti anak yang sudah lama merantau kembali pulang bertemu dengan ibunya. Ada pelukan mesra. Kita manusia ini berasal dari tanah. Tanah itu adalah ibu bagi kita. Maka setelah sekian lama kita merantau di dunia ini, kembali ke dalam tanah, disambut oleh tanah itu dengan himpitan. Dhaghtatul qabri namanya, himpitan kubur. Kalaulah ada orang yang selamat, maka sungguh yang selamat itu adalah Sa'ad bin Mu'az. Ini Sayyidul Ansar. Ketika kepala pemerintahan Ansar, kepala pemerintahan Yasrib sudah Islam, maka menyebarlah Islam itu fi Yasrib, di kawasan Yasrib. Hatta lam yabqa darun min duwaril ansari illa wa fiha rijalun wa nisaun muslimuna. Sehingga tidak ada tersisa satu rumah di antara rumah-rumah orang Ansar kecuali pasti di dalamnya itu terdapat pria atau wanita yang Islam. Illa ma kana min dari Bani Umayyah bin Zaid wa Khatmah wa Wa'il wa Waqif, kecuali dari beberapa rumah dapat dihitung dengan sebelah tangan. Ada rumah Bani Umayyah, ada rumah Khatmah, ada rumah Wa'il dan rumah Waqif. Mereka yang menolak untuk tidak menerima keimanan. Nah, ini cerita pertama. 12 orang utusan dari Madinah datang ke Mekah melakukan perjanjian Bai'atul Aqabah yang pertama, kembali ke Madinah dengan didampingi oleh Mus'ab bin Umair. Raja'a Mus'ab bin Umair ila Makkah wa kharaja 73 rajulan wa imra'atani minal ansar fi mausimil hajj. Kembalilah Mus'ab bin Umair ke Mekah dan keluarlah 73 orang laki-laki dan 2 orang perempuan dari kalangan Ansar pada musim haji. Wa qalu lahu, dan mereka katakan, ya Rasulullah nubayyuka, ya Rasulullah kami ingin berbaiat kepadamu. Faqala lahum, maka Nabi katakan, tubayyuni
ala as-sam'i wat-ta'ati fin nasyati wal kasali wan nafaqati fil usri wal yusri ala al-amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar wa an taqulu fillahi la takhafuna fillahi lawmata la'im wa ala an tansuruni fatamna'uni idza qadimtu 'alaikum mimma tamna'una minhu anfusakum wa azwajakum wa abna'akum walakumul jannah. Ini isi baiatnya. Kalian berbaiat kepadaku untuk mendengar dan patuh, fin nasyat dalam keadaan semangat, wal kasal dalam keadaan malas, wan nafaqati fil usri wal yusri, dan berbaiat untuk membantu biaya perjuangan ini baik dalam keadaan sulit apalagi dalam keadaan mudah. Alal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar, untuk menjalankan amar ma'ruf dan nahi munkar. Itu inti dari ajaran Islam. Akhlak yang intinya adalah akhlak, dan jalan untuk mencapai kepada akhlak itu ada amar ma'ruf nahi munkar. Karena itulah di dalam surat Ali Imran Allah mengapresiasi generasi para sahabat tabi'in dan tabi'at tabi'in dengan pernyataan kuntum, dulunya kalian adalah khairu ummatin, sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan oleh Allah untuk kemanusiaan. Allah tidak menyebutkan antum. Kalau antum termasuk kita sekarang. Allah menggunakan tenses, penunjukan waktu yang sudah lampau. Kuntum, dulunya kalian adalah umat yang terbaik yang Allah keluarkan untuk kemanusiaan. Apa ciri-ciri kalian pada waktu itu? Ta'muruna bil ma'rufi, kalian menyuruh pada perbuatan yang ma'ruf. Apa itu ma'ruf? Ma'urifa minasyari'ati annahu minal khairi, sesuatu yang diketahui dari ajaran syariat bahwa perkara itu baik. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mencegah dari perbuatan mungkar. Apa mungkar itu? Perkara yang oleh para ulama sepakat bahwa pelakunya bermaksiat. Perbuatan itu dianggap maksiat sekalipun tidak menyebabkan dosa. Karena tidak setiap maksiat jadi dosa. Ada perbuatan maksiat tetapi tidak menyebabkan dosa. Kenapa tidak berdosa? Karena tidak terpenuhi unsur pidananya, syarat-syarat maksiatnya, syarat dosa. Di antara syarat dosa bahwa pelakunya itu mukallaf. Makanya dalam agama, orang yang belum mukallaf, yang tidak mukallaf, perbuatan-perbuatannya tidak mengandung dosa, walaupun tetap wajib dicegah. Mana contohnya? Anak kecil minum arak. Anak kecil sebelum baligh, dia belum mukallaf. Paling hanya mumayyiz saja, mungkin kelas 2 SD, kelas 3 sampai kelas 4 SD. Sebelum dia baligh, dia minum arak. Dia pulang dari sekolah, dari main-main, dia tenteng arak. Bir bintang, angker bir, diji, pikir Coca-Cola aja. Diminum. Apakah kita melihat anak kecil minum arak ini dibiarkan saja? Alah, manu'min pih. Bahwa anak-anak tersebut minum arak tidak berdosa, itu karena dia belum mukallaf. Tapi kita orang yang mukallaf melihat ada anak-anak berbuat mungkar, wajib mencegahnya. Kita diam tidak melakukan perubahan, kita berdosa. Makanya para ulama menyebutkan orang yang diam ketika melihat kemungkaran itu masuk kategori asyaitanul akhras, setan-setan bisu. Nah, sekarang banyak setan bisu, bahkan banyak pula pembelanya. Asyaitanul akhras, setan yang bisu. Orang gila tidak mukallaf. Orang gila ketemu orang gila berzina. Makanya kalau melihat ada yang berzina terang-terangan, itu gila dengan gila itu. Dikira menang-mentang. Mungkin bagi dia tidak berdosa, tetapi kita orang yang mukallaf, Islam baligh berakal, melihat orang zina, orang gila berzina, tetap wajib melarang. Tidak boleh kita diamkan, alah murung pungopi. Tetap wajib mencegah perbuatan mungkar. Kenapa? Karena sepakat para ulama, perbuatan zina adalah dosa. Dan tidak disyaratkan untuk perbuatan dosa tersebut bahwa pelakunya mendapatkan siksa. Dia tidak berdosa
karena gila, tidak berakal, tidak memenuhi syarat at-taklif. Jadi ada aturan-aturan di dalam agama. Nabi sejak dari awal beliau buat perjanjian dengan orang-orang Ansar, kalian amar ma'ruf, kalian nahi mungkar. Maka dalam ayat tadi, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi, dan kalian beriman kepada Allah. Ayat ini 2 kali diulang di dalam surat Ali Imran. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada di kalangan kalian ummatun, satu golongan orang. Apa fungsinya? Yu'minuna billahi, yad'una ilal khairi, yang mengajak kepada al khairi. Jadi kesalahan penerjemahan selama ini sangat sering terjadi. Salah satunya pada al khairi di dalam ayat ini diartikan kebaikan. Bukan. Mengajak kepada kebaikan itu bukan dakwah, itu amar ma'ruf nahi mungkar. Sedangkan dakwah menawarkan alternatif yang lebih baik. Maka arti kata khairun adalah lebih baik, bukan baik. Kalau mengartikan khairun pada ayat itu dengan arti kebaikan saja, maka kita tidak perlu berdakwah lagi, karena yang kita lakukan sekarang sudah baik. Tetapi tetap wajib hidup dakwah karena ada yang lebih baik. Maka para sahabat itu adalah generasi yang selalu rindu sesuatu yang lebih baik. Ketika mereka bekerja, mereka bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayyul kasbi afdal?" Pekerjaan apa yang paling utama? Dijawab oleh Nabi, "Amalur rajuli biyadihi wa kullu bay'in mabrurin." Pekerjaan seseorang dengan keterampilan tangannya dan setiap transaksi jual beli yang mabrur. Ketika mereka selesai dari mencari nafkah, mereka bertanya lagi, "Ya Rasulullah, ayu amalin afdal?" Pekerjaan apa yang lebih utama? Ayu amalin khairun? Apa kata Nabi? As-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Thumma ayyu, lalu apa ya Rasulullah? Al-birrul walidaini, berbakti kepada kedua orang tua. Summa ayyu, lalu apa ya Rasulullah? Boleh katakan al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Perawi hadis ini Abdullah bin Mas'ud katakan, lawistazattuhu, kalau saya bertanya lagi kepada Nabi, summa ayyu, lalu apa ya Rasulullah? Lazadani, pasti beliau akan tambahkan jawaban untukku. Tapi beliau sudah merasa cukup. Nanti datang lagi orang bertanya, ya Rasulullah, ayyul islami khairun? Dalam Islam itu perilaku apa yang paling utama? Nabi jawab lagi, tuta'imut ta'ama, engkau berikan makan, wa taqra'us salam, dan engkau ucapkan salam, engkau deklarasikan rasa aman. Untuk siapa? Ala man arafta wa man lam ta'rif, untuk orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Nanti datang lagi sahabat lain ketika sudah spesifik pekerjaannya, dia membaca Al-Quran tilawah tiap hari. Bertanya lagi, ya Rasulullah, berapa lama sekali saya khatam Al-Quran? Kata Nabi, mulai dari 30 hari sekali, kemudian turun sampai seminggu sekali, kata Nabi. Di dalam satu pekan sekali khatam. Tapi sahabat ini masih menggugat. Tapi ya Rasulullah, saya sanggup lebih sering lagi. Kata Rasulullah, sudahlah 2 kali dalam sepekan. Saya sanggup lebih sering lagi ya Rasulullah. 2 kali khatam dalam sepekan. Artinya 3 hari sekali khatam. Artinya dalam sehari baca Al-Qurannya 10 juz. Tapi masih ingin lebih sering lagi. Yang kan tiura kena 15 juz. Apa kata Nabi? Cukup. Karena Allah tidak pernah bosan terima ibadahmu sampai engkau yang bosan melakukan ibadah tersebut. Sedemikian para sahabat ingin ada yang lebih baik dari apa yang sudah ada. Sedangkan kita bertahan, alah kanya meno kaje cin. Hana pun gak tak curuga. Kendang barinyeun mentang kaje cin. Kita memang orang yang qanaah. Makanya ketika Imam Ahmad bin Hanbal berpapasan dengan Harun ar-Rasyid. Ahmad bin Hanbal itu kapasitas keilmuannya luar biasa. Kata Imam Syafi'i ketika meninggalkan Basrah,
Saat aku tinggalkan Basrah, tidak aku lihat ada orang yang lebih alim di Basrah daripada Ahmad bin Hanbal. Saking alimnya. Tapi walaupun sangat alim, hidupnya sangat sederhana. Beliau hanya naik keledai saja. Padahal beliau punya potensi untuk jadi orang paling kaya. Ditawarkan jabatan oleh khalifah, beliau menolaknya. Sampai beliau dihukum karena menolak jabatan. Yang lainnya kemawawai. Ketika berpapasan dengan Khalifah Harun Ar-Rasyid, Harun Ar-Rasyid itu khalifah yang sangat menghargai para ulama dan ahli ilmu. Anak beliau itu diantarkan kepada orang alim untuk dididik. Beliau ingatkan gurunya ini, Tuan Guru, Anda itu mendidik anak saya dan anak saya percaya semua yang Anda ucapkan adalah kebenaran. Maka jangan engkau sampaikan kepadanya kecuali yang engkau yakin itu benar. Dan dia akan meyakini setiap perbuatan Anda adalah benar. Maka jangan lakukan sesuatu yang tidak benar di hadapannya. Dan aku izinkan Anda untuk menghukum dia. Jangan melihat dia sebagai putra raja, tapi lihatlah dia sebagai anak didik Anda. Diberikan kebebasan. Itu raja. Itu yang lebihnya baru je kepala lorong tentang tentan anak bertengku, tatu tengku. Nyo tengku baik poh-poh. Bu keranjit anak anak lain benar. Ini khalifah mengantarkan anak kepada guru ngajinya, silahkan, suka-suka Anda. Yang penting dia tahu bahwa apa yang Anda lakukan adalah sebuah kebenaran. Istananya itu terbuka untuk orang-orang yang berilmu. Berpapasanlah dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau terkagum. Ya Allah, alangkah zuhudnya Anda wahai Imam Ahmad. Ditanya oleh Imam Ahmad, kenapa? Karena dengan kapasitas keilmuan yang Anda miliki, dengan tulisan-tulisan Anda dan pengajian-pengajian Anda berhak mendapatkan fasilitas dan jadi orang yang paling kaya. Tapi ternyata Anda hidup sederhana, hanya naik keledai saja. Apa kata Imam Ahmad? Beliau tersenyum. Wahai Amirul Mukminin, saya sungguh lebih iri melihat bahwa ternyata Anda jauh lebih zuhud daripada saya. Maka kehiran saja. Saya justru melihat Anda jauh lebih zuhud daripada saya. Ditanya oleh khalifah, bagaimana mungkin saya lebih zuhud daripada Anda, sedangkan saya hidup bergelimang harta di dalam istana dengan dayang-dayang dan para penjaga. Dengan tersenyum Imam Ahmad katakan, wahai Amirul Mukminin, yakinlah bahwa Anda jauh lebih zuhud daripada saya. Saya hanya zuhud terhadap kehidupan dunia yang akan hilang ini, yang akan fana ini, mati selesai. Tapi saya serakah untuk kehidupan akhirat yang permanen, yang kekal abadi. Sedangkan Anda zuhud terhadap kehidupan akhirat yang kekal abadi, hanya serakah untuk kehidupan dunia ini saja. Siapa di antara kita yang lebih zuhud? Ipu duk harta tabuh cak tino, ipu duk peng bacut tino. Ilan zuhud yang bacutnya, yang jih lengkarat. Ilan yang jih ni tinggai, inyo lengkarat. Mendengar teguran dan sindiran tersebut, apa yang terjadi? Khalifah ini menangis. Tapi dia tetap hidup di dalam kemewahannya. Cuma tidak menikmati kemewahan tersebut dengan hati. Dia berfikir untuk dakwah Islam. Ini Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi ada unsur amar ma'ruf nahi mungkar. Masalah kita sekarang adalah kenapa amar ma'ruf nahi mungkar tidak berjalan? Karena orang-orang baik tetap mengamalkan prinsip al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, tidak mendatangi. Andai kata prinsip ini benar berlaku mutlak, maka yakinlah Nabi tidak perlu berperang dan tidak perlu hijrah. Begitu turun wahyu dari malaikat Jibril, tinggal duduk manis di rumah Khadijah, minta Khadijah untuk menyediakan teh pagi, siang dan petang, lalu menunggu orang-orang datang untuk berbaiat. Gejak Abu Bakar, gejak kena merumpok Nabi, tidak perlu berperang. Saya ditanya, kenapa enggak berdakwah? Al ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, tidak mendatangi. Maka ilham ini yang kita lupa. Kepada siapa kita berharap ilmu itu didatangi? Orang-orang yang paham dan membutuhkan ilmu. Tetapi ketika orang yang kita dakwahkan tidak paham pentingnya ilmu, maka jangan coba bertahan di rumah. Ilmu tidak akan berjalan dengan sendirinya. Kecuali sekarang lewat YouTube, baru jalan. Itu pun Sabtu dan Minggu. Jadi ada prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, disyaratkan oleh Nabi.
wa an taqulu fillahi la takhafu fillahi laumata laim, dan kalian berdakwah di jalan Allah dan tidak ada kekhawatiran terhadap bulian orang-orang yang membuli. Asal benar sampaikan saja, jangan khawatir dibuli. Ya, baik buli baca kayo. Wa ala an tansuruni fatamnauni, dan kalian akan menolong aku dan kalian akan membela diriku. Idza qadimtu alaikum, apabila aku datang kepada kalian, mimma tamna'una minhu anfusakum wa azwajakum wa abna'akum, dari perkara-perkara yang kalian akan melakukan pembelaan terhadap diri kalian, istri kalian dan anak-anak kalian. Walakumul jannah, dan apabila komitmen ini kalian penuhi, saya jamin untuk kalian surga. Ini isi Bai'atul Aqabah yang kedua. Tetap penekanannya di bidang akhlak. Fabaya'uhu rajulan bada'an min As'ad bin Zararah wa huwa asgharuhum sinnan. Maka mulailah seorang demi seorang kalangan pria membaiat Nabi, dimulai dari As'ad bin Zararah yang saat itu menjadi orang yang paling muda di antara mereka. Fakanat Bai'atul Aqabah ats-tsaniyah, maka jadilah itu sebagai Bai'atul Aqabah yang kedua. Wa kanat fi syahri Dzulhijjah qabla al-hijrah ila al-Madinah bi 3 ashhurin, dan peristiwa itu terjadi pada bulan Zulhijjah sebelum terjadi peristiwa hijrah ke Madinah, lebih kurang 3 bulan, yang bertepatan dengan bulan Yuni tahun 622 Masehi. 3 bulan sebelum keberangkatan Nabi. Itu di bulan Zulhijjah. 3 bulan kemudian, Muharram, Safar, Nabi berangkat hijrah di bulan Rabiul Awal. Itu yang kita ingatkan di awal pertemuan tahun ini, bahwa 1 Muharram bukanlah peristiwa hijrah. Nabi tidak hijrah di bulan Muharram, apalagi di tanggal 1. Nabi hijrah di bulan Rabiul Awal dari awal. Beliau berangkat 1 Rabiul Awal, 8 hari perjalanan beliau sampai ke Quba. Berada di Quba lebih kurang 4 hari, sampai di Quba hari Senin tanggal 8 Rabiul Awal. 4 hari di Quba. Di hari Jumat tanggal 12 Rabiul Awal beliau sampai di Yathrib yang sekarang dikenal dengan nama Madinah. Perubahan nama lazim. Kita tahu bahwa dulu Banda Aceh itu tidak dikenal sebagai Banda Aceh, itu dulu disebut sebagai Kutaraja. Kutaraja dulunya. Dan hanya ada sebuah kampung disebut dengan Aceh. Maka sampai sekarang warga kota Madia Cot Keeng tidak merasa tinggal di Aceh. Kalau mereka naik lebih-lebih, hom jak Aceh. Kenapa? Karena pemahaman tradisional turun-temurun, Aceh itu sekitar pasar Aceh saja. Oh, jak Aceh. Bayangkan, itu menunjukkan bahwa Cot Keeng bukan di Aceh. Sedangkan kerajaannya adalah kerajaan Darussalam. Aceh Darussalam. Jadi Aceh dalam persepsi masyarakat Aceh besar itu adalah seputaran pasar Aceh saja. Jadi ketika naik lebih-lebih 02 dari Cot Keeng, hom jak Aceh. Saat pulang penejak wo dari Aceh. Wo dari Aceh, ho kadro Cot Keeng. Itu menunjukkan bahwa Cot Keeng berada di luar Aceh. Dulu namanya Aceh. Tapi sekarang tidak ada lagi yang katakan Aceh itu sebagai Aceh, tidak ada yang katakan itu sebagai Kutaraja. Kutaraja hanya menjadi sebuah kecamatan saja, namanya Kecamatan Kutaraja. Sekarang disebut Banda Aceh. Perubahan nama, wajar itu terjadi. Nah, dulu Cot Keeng itu panjang namanya, Cot Campli Keeng. Belakangan baru warga Cot Keeng tahu yang Keeng bukan hanya Campli, awuh Keeng je. Nah, maka disebut Cot Keeng. Pokoknya saya Keeng kajut, adakan Campli bejut je. Perada mungkin dari zaman dahulu namanya Furada. Furada itu kan sendiri-sendiri. Karena rumah tumpuk ino tabo, ide tabo. Pat engkai Furada, gerau-gerau. Lama-lama menjadi sebutannya Perada. Sekarang sudah naik namanya menjadi Perada.
Kan ada film itu, The Devil Wear Prada, ada jin yang pakai merek Prada. Prada itu merek internasional, lagi Gucci ada jaga Gucci internasional. Itu perubahan ejaan, pelan-pelan, sedikit-sedikit, maka berubah. Dia maka ada wajah tasmiyah. Kenapa sebuah daerah itu dinamakan demikian? Seperti daerah Ule Titi. Kenapa Ule Titi? Karena memang posisinya dulu di kepala jembatan disebut Ule Titi. Ketika Krung Aceh diperluas, maka direlokasi pesantren tersebut di lokasi yang baru sekarang. Sudah jauh dari Titi, tapi namanya melekat Ule Titi. Dicari di mana Titinya, Hana merumpok. Karena sudah berpindah lokasi. Ada proses relokasi dari sebab proses pembangunan Krung Aceh dulunya. Itu wajah tasmiyah. Maka Yasrib itu menjadi nama Madinah sebelum Rasulullah hijrah. Ketika Rasulullah hijrah ke tempat tersebut, di lokasi yang sekarang dibangun masjid, hidup pasar. Baru sebuah kawasan disebut Madinah, kota, apabila terpenuhi unsur-unsur, ada pusat kepemimpinan, ada hakim syar'i, dan ada hakim syarti. Itu baru disebut Madinah. Bila tidak terpenuhi 3 syarat, nanti disebut qaryah ataupun disebut dengan bilad. Maka kota. Kota itu ada transaksi ekonomi yang berjalan. Karena di Madinah dulunya Yasrib tidak ada pasar. Pasar lamanya itu jauh. Nabi melihat bahwa pasar lama itu dikuasai oleh Yahudi dan lokasinya tidak strategis. Nabi pindahkan lokasi pasar dengan beberapa tujuan. Di antaranya memangkas dominasi Yahudi di pasar tersebut karena toke bangkunya berganti. Bayangkan di Penayung dulu, orang-orang yang sudah kaya di Penayung sudah menjadi tuan di Penayung, ketika dipindahkan pasar ke Lam Dingin, itu hilang kekuasaan. Gaduh. Mereka telah sewa toko 20 juta haibi. Jadi 5 juta bagah-bagah kejo. Kenapa? Karena berpindah pasarnya. Maka orang Yahudi yang berkuasa terpangkas. Yang kedua, Nabi ingin mengubah sistem manajemen pengaturannya. Kalau dulu dikuasai oleh Yahudi dengan bisnis riba, maka ingin dengan sistem Islam yang tidak ada riba. Maka dipindahkan ke pasar baru. Dan untuk memindahkan pasar itu menjadi sejarah paling sukses pemindahan pasar dalam sejarah dunia. Nabi hanya tinggal minta izin bertemu dengan para pelaku pasar, pedagang-pedagangnya. Begitu bertemu, langsung beliau sapa beliau dengan kehormatan. Ya ma'syarat tujjar, wahai para bisnismen. Bayangkan perasaan orang mekat pulsa HP bak kios, orang mekat engkot atau kerusi, disapa wahai para bisnismen. Mahana menggup-gup jantung. Ini teknik. Orang ketika sudah senang hatinya, barang apa je terabah. Tapi menjaga tepeh hati, ada boleh behang terabah. Tapi menjaga senang hati, teruk kenan je terabah. Je aman. Ini prinsip Nabi, disapa. Hanya dengan sapaan saja, langsung mereka respon, ya Rasulullah, kami sungguh lebih senang dengan sapaan anda sekarang, panggilan ya ma'syarat tujjar, wahai para bisnismen, daripada panggilan kami sebelumnya simsar, yaitu agen. Toki rayu, agen tahu. Diundang umpamanya oleh Pak Lukman CM, Toki Raya. Menam rompoknya berumah kenduri yang paham agen yang bubuh nak pilih tapi ke agen. Kenapa? Karena juragan besar disapa agen. Tapi Nabi sampai pedagang ikan di dalam keranjang lambraga disapa dengan sebutan bisnismen. Maka semua orang senang dipuji. Semua orang senang dipuji. Tetapi pujian itu beda-beda. Orang laki-laki dengan perempuan beda pujiannya. Laki-laki itu senang diapresiasi lebih tua. Maka orang agama asal kata hoi bang kebahagia. Hanya ciri kadanya anak banyak dah hoi bang bahagia. Kenapa? Karena laki-laki senang dituakan. Sedangkan perempuan senang dimudahkan. Maka jangan panggil kakak perempuan, ilham. Bacin adik. Nya menyekam rompok urindang ada nek-nek je dia. Faham adik? Tungkat-tungkat ke bawah. Kata ilham dengan kau fikir mentang muda dah apa. Orang perempuan senang lebih muda dan orang laki-laki senang lebih tua. Kalau orang perempuan paling ngeri melihat uban, laki-laki masih muda sudah dicat agar beruban. Makanya kan cat-cat oh putih tu ya. Bermehi tuha jangan.
Itu sudah tabiat. Maka beda orang, beda jenis pujian. Jadi jangan diseragamkan pujian antara satu orang dengan orang yang lain. Mungkin pada level ini dianggap baik, tapi pada level yang lain akan berbeda. Ini Nabi hijrah beliau ke Madinah, maka beliau jadikan Yatsrib itu sebagai kota. Semuanya terpenuhi, ada pusat kepemimpinan, ada tentara, ada polisi, ada kehakiman, ada pasar, ada masjid, lengkap. Maka sah disebut sebagai Madinah, kota. Sampai Nabi ke Madinah, diubahlah nama negeri tersebut dari sebelumnya Yatsrib menjadi negeri Madinah yang kita kenal sampai dengan sekarang. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, demikian pengajian kita di malam ini. Kita ambil kesimpulan. Yang pertama, baiat kita sudah paham, janji setia kepada seseorang atau sekelompok orang atau sebuah organisasi. Yang kedua, Aqabah. Aqabah adalah nama sebuah tempat di kawasan Mina, tempat terjadinya perjanjian antara Nabi dengan orang-orang dari Yatsrib, dari Bani Khazraj. Terbagi dua kali perjanjian, ada Bai'atul Aqabah Ula dan ada Bai'atul Aqabah Ats-Tsaniyah. Perjanjian Aqabah yang pertama dihadiri oleh 12 orang jemaah. Perjanjian Aqabah yang kedua dihadiri oleh 75 orang jemaah, 73 laki-laki, 2 perempuan. Dan baiat-baiat ini diawali dengan dakwah Nabi kepada 6 orang dari suku Khazraj yang datang menunaikan ibadah haji pada tahun ke-11 setelah kenabian. Jadi ada tahapan-tahapan dan itu tidak mudah. Maka tugas dakwah tidak mudah. Kalau semuanya mudah, itu Dilan pun bisa berdakwah. Nah, tapi ternyata dakwah itu sulit. Ada keteladanan, ada akhlak, ada kesiapan materi. Jadi bukan hanya asal sudah berbunyi asbun, asal ucap, tetap harus ada referensi yang kita pertanggungjawabkan. Maka Nabi katakan, Allah abadikan di dalam surat Yusuf, Qul innama ad'u ilallahi ala basiratin. Katakanlah wahai Muhammad, hanya saja aku mendakwahkan kalian kepada Allah ala basirah, atas sebuah pemahaman yang sangat terang, yang sangat jelas. Siapa pelakunya? Ana wa manittaba'an, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Maka kalau terjun di dakwah, kita harus jelas referensinya, harus jelas narasinya, bahkan sampai harus jelas diksinya. Yang kekeren ada bukan mengkeruh anak upum deh. Nanti ada minta langkah Muslim karena anak upum keruh tu. Pokoknya lagi nyala, keren-keren baca diksi, narasi dan misi. Baik hadirin sekalian yang dirahmati Allah, demikian kajian kita di malam ini, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. اللهم علمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما والحقنا بالصالحين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمين رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Itu yang muka kita dekat. Lepas bro-bro akai wadah. Kuai dong. Kalau memang ada yang salah paham, klarifikasi. Ini main hujat saja sana sini.
Padahal yang salah pahamnya. Padahal paham nggak lewat ke barat selatan, paham itu cuma ke timur saja lewatnya. Cendrawasih, paham, BI, gede ya. Ini aja di barat selatan. Barat selatan itu cuma PM Toh dengan Melati dulu ya. Maka ini yang harus kita luruskan, bersihkan hati kita. Siapapun yang mau berdakwah kita dukung. Yang mampu kita dukung, nggak sanggup kita dukung, jangan kita ganggu. Ada kesalahpahaman, klarifikasi. Ini yang harus kita lakukan. Maka saya senang bahwa kegiatan-kegiatan itu mulai tumbuh dan itu mulai terhubung. Hanya masih ada resistensi yang tinggi dari kalangan kawan-kawan salafi, bukan yang salafinya, tokoh-tokohnya. Maka selalu saya katakan, saya kenal semua tengku dan ustadz dari berbagai kelompok dan berbagai organisasi, kecuali dari salafi. Satu-satunya kawan-kawan salafi yang saya kenal yang mau berkenalan dengan saya hanya Ustadz Hatta Selian. Hanya beliau. Mungkin karena kami sama-sama lucu, LC. Yang lain belum mau. Jangankan bertegur sapa, kita ucapkan salam saja tidak dibalas. Maka daripada tidak dibalas, akhirnya nggak saya ucap lagi. Itu yang terjadi. Maka insya Allah mudah-mudahan kesadaran ini kalau terus kita jaga, kita rawat dengan baik, insya Allah akan bertumbuh. Demikian. Terima kasih. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.